wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 182300127. Saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan pemateri yang pertama. Baik, saya akan memaparkan materi tentang manajemen risiko reputasi. Yang pertama yaitu pengertian risiko reputasi. Risiko reputasi atau reputasi risk adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian non-finansial bagi bank. Kegagalan manajemen risiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank syariah. Dalam proses pengukuran risiko reputasi ini, bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko reputasi secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Sistem informasi manajemen harus dapat menyediakan laporan exposure risiko reputasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh direksi. Potensi risiko reputasi pada bank syariah dapat didefinisikan dalam beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu banyaknya komplain dari nasabah terhadap kinerja bank syariah yang tidak segera ditindaklanjuti oleh manajemen bank syariah. Yang kedua yaitu publikasi negatif terhadap bank syariah di media cetak dan elektronik, misalnya surat pembacaan atau surat konsumen yang tidak mendapatkan tanggapan dari manajemen bank syariah. Yang ketiga yaitu keluhan-keluhan nasabah terhadap produk atau kinerja bank syariah yang disampaikan pada forum publikasi seperti media sosial atau pengaduan pada lembaga perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko reputasi. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Bank Syariah wajib penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk risiko reputasi. Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Kebijakan dan penetapan limit untuk risiko reputasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat rasio yang akan diambil. Yang ketiga yaitu toleransi risiko. Limit risiko reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantitifikasi secara finansial. Sebagai contoh, limit waktu merespon keluhan nasabah dan waktu menunggu dalam antrean untuk mendapatkan pelayanan. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya terhadap bank. Sementara itu, pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur exposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio transaksi maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko dilakukan oleh unit kerja pelaksanaan maupun oleh Risk Management Group.
Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko reputasi dengan melakukan pengelolaan keluhan nasabah. Dalam melakukan pengelolaan keluhan nasabah, di sini saya akan menjelaskan cara agar supaya kita bisa mengelola keluhan dari nasabah. Yang pertama, kita mengantisipasi persepsi negatif yang menimbulkan risiko terhadap bank. Nah, untuk mengantisipasi persepsi negatif ini, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu kita mesti menyampaikan informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan kegiatan-kegiatan internal, serta produk dan layanan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki. Nah, setelah melakukan hal yang demikian, langkah selanjutnya itu mempublikasikan. Kita mesti mempublikasikan laporan keuangan maupun kinerja setiap triwulan melalui sosial media. Kemudian hal selanjutnya yang mesti kita lakukan yaitu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sosialisasi. Nah, gunanya itu untuk meningkatkan pemahaman mengenai bank. Kemudian kita mesti juga menjalin hubungan harmonis dalam hal media lokal maupun dalam hal media nasional untuk membuka akses informasi serta memberikan sumber-sumber berita yang baik. Kita mesti melakukan survei mengenai harapan dan ekspektasi nasabah. Gunanya itu untuk memberikan pengalaman pelayanan bagi nasabah. Kemudian jika didapatkan pemberitaan negatif yang menimbulkan risiko reputasi, maka pihak bank akan secara proaktif untuk mencari informasi serta melakukan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk memperoleh solusi internal risiko reputasi bisa tercegah atau bisa kita hindari. Kemudian yang kedua, dalam mengelola keluhan nasabah, caranya yaitu yang pertama adanya channel komunikasi yang memungkinkan nasabah untuk memberikan keluhan-keluhannya melalui surat, email maupun media sosial. Kemudian setelah hal itu dilakukan, kita mesti menerima keluhan dari nasabah. Kemudian ketika kita sudah menerima keluhan dari nasabah, kita melakukan tindak lanjut dan melakukan pemantauan, kemudian dianalisa untuk dicari akar permasalahannya di mana. Kemudian setelah itu kita mencari solusi. Kemudian yang ketiga, pengawasan secara menyeluruh yang berpotensi dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Nah, ini yang perlu. Kita mesti melakukan pengawasan yang menyeluruh agar supaya sesuatu hal itu tidak berdampak pada reputasi perusahaan. Yang pertama itu kita mesti melakukan monitoring atas pemberitaan perusahaan. Kemudian kita mereview pengembangan produk baru dan kerjasama dalam bisnis. Kemudian kita tak lepas dari menganalisa kesesuaian produk dengan profil nasabah serta memberikan informasi secara transparansi. Nah, setelah sistem pengendalian internal risiko reputasi ini bisa kita aplikasikan ketika ada nantinya risiko-risiko yang terjadi di lapangan nanti. Nah, kita bisa mengambil 3 cara yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu kita mengantisipasi persepsi negatif yang menimbulkan risiko terhadap bank. Kemudian yang kedua, kita mesti mengelola keluhan nasabah. Kemudian yang ketiga, pengawasan secara menyeluruh yang berpotensi dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Nah, setelah kita melakukan ketiga cara ini, ya tentunya risiko yang terjadi di bank akan mengurangi risiko-risiko yang terjadi di lapangan nantinya. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.